Baik. Nah, dalam kesempatan ini kita mencoba berdiskusi bagaimana visi dan misi ke depannya pendidikan di Kabupaten Padang Lestari tentunya dalam bidang pendidikan Islam tarbiyah. Tentu dalam kesempatan ini kita ketahui di Padang Lestari sudah Baru ini Pak ya yang bentuknya keislaman. yang sudah mempunyai banyak alumni yang sudah bekerja sebagai pegawai negeri sipil, ada juga yang sudah bekerja di BUMN dan juga ada yang jadi dosen, ada yang jadi katakanlah dulu sudah mempunyai multi pekerjaan yang sudah dilahirkan dari rahim Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini. Tentu ini adalah sebuah kesempatan juga bagi adik-adik kita yang mau ingin melanjutkan perkuliahannya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Lawas. Nah, selain itu kita kan ke Bapak Muhammad Sholih Harap. Pak, kita ketahui Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas ini sudah lama. Ini sejarahnya seperti apa? Kapan berdiri dan seperti apa berdiri dan bagaimana ke depannya visi dan misi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu berdirinya yaitu semenjak tahun 1942. Pendirinya adalah Haji Ibrahim Siregar. Haji Ibrahim Siregar ini adalah yang buta huruf, tidak pandai tulis baca Latin, tetapi dia pandai yaitu tulis baca Quran dan surat Melayu, aksara Arab Indonesia Melayu, dia pandai. Sehingga pertama kali dia mendirikan sekolah ini adalah rumahnya yang dibuatnya, yaitu sehingga dibuatnya rumahnya dan dia menyekolahkan anak-anaknya yaitu sampai ke Bukit Tinggi Padang. Jadi sudah tamat dari sana, maka anak-anaknya inilah yang meneruskan perjuangan daripada Haji Ibrahim Siregar ini. Jadi mula-mulanya ini adalah SRI namanya, Sekolah Rakyat Islam, yaitu di bidang agama. Jadi lama-kelamaannya karena anaknya sudah mempunyai pendidikan yang tinggi di Padang, Bukit Tinggi, sehingga mereka itu membuka sekolah PGA, pendidikan guru agama. Jadi mula-mulanya ini adalah dibuatnya PGA Al-Wasliyah. PGA Al-Wasliyah. Saya juga termasuklah tamatan dari PGA Al-Wasliyah. Jadi di situ pada tahun yaitu pemberontakan ini sudah ada PGA ini tahun 1958. Tetapi ini pernah yaitu sekolah ini ditutup tahun 1955 karena anaknya sekolah di Padang. Tapi kalau untuk Jompo, dia terus menerus mengajarkan yaitu mengenai agama di Jompo itu. Jadi sudah itu baru pamannya kapan dia menjadi Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas, yaitu tahun 1978. Itu Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas. Pada waktu itu Padang Lawas belum dimekarkan, masih Kabupaten Tapanuli Selatan. Hanya yang dimekarkan pada waktu itu hanya Madinah, Mandailing Natal. Kita belum. Tahu-tahu sudah dibuat ini Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas, hanya skop kita yaitu dari Pinarik ke Pinarik, itu wilayah Padang Lawas semenjak zaman Belanda. Jadi sesudah merdeka pun ini pernah yaitu
masih dikatakan Padang Lawas. Itulah dimekarkan menjadi 2 kabupaten di Padang Lawas ini, satu Padang Lawas, yang kedua Padang Lawas Utara. Jadi sedangkan tempat sekolah ini adalah tepat persimpangan, yaitu Simpang Portibi, jalan ke Candi Portibi. Disitulah yaitu sekolah ini. Jadi sehingga kami tidak, karena lebih dahulu nama sekolah ini dibuat daripada kabupaten yang mendukung. Kabupaten ini pun sudah termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Lawas. Itu yang mendukung. Karena satu-satunya kabupaten yaitu yang dimekarkan hanya di kita inilah, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Lawas. Ini Pak. Setelah dimekarkan Pak ya? Iya. Di yayasan JPPL itu Pak, sebenarnya apa saja kategori pendidikannya? Sanawiyah. Yang pertama kali adalah yaitu Sanawiyah Aliyah. Itu yang pertama kali. Sampai sekarang masih berlaku. Sampai sekarang masih terus. Jadi sesudah dilebur sesudah dilebur PGA, dia menjadi Sanawiyah Aliyah. Baru datanglah SMK. Baru dipikirkan oleh yayasan supaya lebih cerdas Padang Lawas ini, diajukan supaya dibuat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Lawas. Mula-mula pertama kali 3 fakultas kami ajukan ke Jakarta, yaitu yang pertama Usuluddin, yang kedua Tarbiyah, yang ketiga Syariah. Tetapi hanya yang gol adalah Tarbiyah pendidikan. Memang kalau kita buat sejarahnya ini, sekolah kita ini adalah bibit-bibit untuk menjadi guru-guru agama adalah dari sekolah ini juga. Jadi tahun 67 bertebarlah yaitu guru-guru agama di Sumatera Utara, termasuk dari sekolah ini. Dari sekolah yayasan JPPL ini. Iya, tambatannya. Berarti sebenarnya terus terang Pak, kalau untuk yayasan ini saya baru tahu sebelum kemerdekaan itu sudah berdiri nih Pak ya, 1942. Tentunya sudah lama, betul. Sudah lama ini, Pak. Sudah lama. Jadi pendirinya ini sebenarnya adalah asli dari putra Gunung Tua ini. Yang berasal dari Batu Mamak. almarhum Bapak Haji. Iya, Haji Ibrahim ini asli dari Gunung Tua, Marga Siregar. Iya. Itulah sekilas sejarah dari pendirian dari yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas ini Pak ya. Iya, Oke, nanti kita akan lanjutkan berbincang dengan Bapak Soleh Rahab. Sebelum kita ke Pak Hendrawan Shah, kita diskusi dulu dengan Bapak Fahmi Ashari Siregar. Kita ketahui Pak Fahmi ini adalah sebagai staf ahli khusus bidang media di DPR RI fraksi PKS Pak ya. Bang ya, iya. Tentu dalam pendidikan banyak hal yang harus katakanlah dulu diberikan informasi dan pemahaman terhadap masyarakat. Pak Fahmi, di YPPL itu sendiri posisi Pak Fahmi sebagai dosen. Dosen yang sudah, yang dulunya? Dulunya kebetulan saya baru 3 bulan di sana. Baru 3 bulan kembali dosen. Aslinya Simpang Portibi. Aslinya Simpang Portibi, pas di depan sekolah YPPL. Oke. Dulu kuliahnya di mana? S1-nya kuliah di salah satu sekolah tinggi Utara juga. Sekolah Ilmu Tarbiyah juga. Hanya saja mungkin itu sudah Itu sekolah tarbiyah. S2-nya di di UIN Jakarta. baik, tentu ini banyak pengalaman-pengalaman dari Bung Fahmi sendiri tentang pendidikan. Nah, pandangan Anda tentang perguruan tinggi dan prospeknya ke depan di Padang Lawas Utara, Pak Gini Bang, Fahmi. kan saya masuk di semester 3 ngajar. Oke. Jadi pas saya ngajar tentang sosiologi Islam. Sosiologi Islam. Nah, kebetulan yang saya ajarkan itu tentang bikin makalah.
Makalah. Ya. Metodologi penelitian. Metode penelitian, metode tentang keguruan, Heeh. sama semua bikin apa ya? Bikin jurnal dan makalah. Nah, di sini saya bebaskan mau apa nih, mau bahas apa, tapi nggak boleh keluar dari Padang Lawas Utara. Kira-kira permasalahan apa yang ada di Padang Lawas Utara? Pernah sekali mereka bilang, bukan apa, bikin makalah lah tentang kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Padang Lawas Utara. Jadi Bentuk sebuah penelitian seperti itu. penelitian. Apa kira-kira masalah di Padang Lawas Utara? Nah, kebetulan pertanyaannya itu masalah apa ya? Bantuan, itu satu. Bantuan ke sekolah-sekolah. Mata pelajarannya apa? Yang diajarkan apa? Itu dipertanyakan. Diskusi. Akhirnya diskusi ini tidak ketemu jawabannya. Pertanyaan cuma satu. Kalian menanggapinya gimana? Saya bilang. Ya gitulah Pak, katanya. Jadi ketika kan kalian mau jadi guru nih, saya bilang. Kalau kalian mau ke sekolah, itu tepat waktu atau enggak? Saya bilang. Enggak Pak. Gimana kita memperbaiki guru? Gimana kita memperbaiki sekolah? Kalau kalian masih terlambat, saya bilang. Itu satu Pak. Kedua masalah masalah infrastruktur sekolah lah atau bantuan Pak. Kalian pernah nggak bayar atau menyeleweng masalah keuangan? Termasuk orang tua, saya bilang. Pernah Pak. Gimana kita membahas masalah bantuan? Gimana kita membahas masalah perbaikan di sekolah? Kalau kalian aja tidak memperbaiki itu, saya bilang. Perbaiki dulu kalian di bidang keuangan kalian, saya bilang. Kalian pergi. Kalian kan sebagai mahasiswa kritis. Demo sana sini, saya bilang. Di situ pasti ada yang namanya orang belakang. Ketika kalian menyampaikan aspirasi kalian ke sesuatu lembaga, apa yang kalian dapat, saya bilang. Kalian ada bahan nggak, saya bilang. Enggak Pak. Gimana kita memperbaiki kualitasnya? Kalau seperti ini cara kita menyampaikan apa yang kita kritisi, saya bilang. Jadi intinya saya bilang sama mereka, kita perbaiki dulu diri kita, instansi kita, baru kita perbaiki yang lain, saya bilang. Baru minggu kemarin masalah tentang pendidikan juga kemarin. Jadi mereka selalu mempertanyakan gimana kualitas pendidikan katanya. Kalian udah perbaiki diri belum? Kadang mungkin jam 2, jam 1 itu istirahat kan. Ada yang datang 2:30 gitu. Kalian makan di mana? Saya bilang, kok lama kali kalian datang? Kalau saya jam 2 tetap di situ. Kalau belajar mereka juga pasti, wah Bapak itu udah datang. Ini gimana kita? Mereka nggak bisa jawab. Nah, berarti mungkin persoalan-persoalan terjadi ketika proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar. Jadi intinya ketika kita udah konsisten dengan apa yang kita, ini saya bilang, tugas saya, orang tua kalian bayar saya untuk ngajar kalian. Nah, kalau kalian tidak mau saya ajarkan, ya udah, tugas saya udah selesai. Tapi tanggung jawab kalian ke orang tua itu belum selesai, saya bilang. Nah itu. Itu terkadang kita yang membuat jadi ada tanggung jawab moral seperti itu. Tanggung jawab moral. Karena ada juga kita ketahui sering disampaikan dalam beberapa forum, mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada rektor pada takut pada menteri takut pada presiden takut pada rakyat ataupun orang tua dari pada mahasiswa itu sendiri. Artinya sirkulasi kehidupan itu memang tidak bisa dipisahkan, apalagi dalam pendidikan juga, Bu Dija ya. Artinya dari SD, kalau di di EPPL itu ada MI, Madrasah Ibtidaiyah sampai saat ini Pak. Ada juga Sanawiyah, ada juga SMK atau MI itu. MA-nya tidak ada. MA ada. MA ada juga ya? Ada juga. Berarti kalau di berapa orang itu Bung Fahmi seluruhnya? Makanya ini kan kalau di kementerian itu di bawahnya ada 2, Kemenak sama Kemendikbud.
Kemenak sama Kemendikbud. Kemenaknya yang beragama. Iya. Makanya Stipel di bawah Kemenak. Kemendikbudnya SMK-nya. Nah, jadi biasanya kalau di Senayan masalah pendidikan itu di Komisi 10. Komisi 10. Komisi 10. Jadi terkadang masalah itu gini, Bang. Kan anggaran ini datangnya kan dari kementerian. Iya. Selalu menteri datang ke DPR dibahas. Kadang pembahasannya ini menteri datang dulu dong, kita mau rapat nih, nggak mau dia datang. Nah tiba-tiba ketika membahas anggaran nggak selesai, tidak gitu Bang. Makanya kadang misalnya DPR-nya, padahal kalau menteri sama DPR tidak ketemu nggak jadi itu barang. Nah gitu. Tentunya kalau Bung Fahmi udah biasa lah berjumpa dengan menteri. Karena di lembaga tertinggi artinya di DPR RI, disitulah semua berkumpul para penentu anggaran di kebijakan anggaran di Indonesia ini kan. Apalagi kan ini masuk anggaran 2022. Ini kan lagi ngabisin anggaran 2021. Jadi anggaran untuk pendidikan itu jadi masalah karena menterinya. Pak Nadiem ini kan bikin kebijakan. Biasanya nggak disetujui sama orang DPR karena kepala banyak. Satu komisi itu semua kan 9 partai. Satu partai bisa 10 atau 8. Yang menemukan kepala-kepala ini dari satu komisi itu ribet. Yang membidangi tentang pendidikan itu komisi berapa? Komisi 10. Sejauh ini sudah ada di bawah anggaran dari Jakarta kemari Bung Fahmi ya tentunya. Alhamdulillah ada. Supaya ada juga kontribusi terhadap pembangunan daerah kita kan. Jadi gini maksudnya kalau di DPR itu kan tugasnya DPR kan ketika ada masalah. Ketika ada masalah. Yang menentukan anggaran itu kan menteri. Ya. Mengajukan. Enggak maksudnya anggaran itu di menteri semua. Makanya banyak yang nyalahin DPR banyak ini. Uang itu ada di kementerian semua. DPR itu hanya sekedar mengawasi. Nah, ketika nanti ada sebuah kebijakan nih, yang harus diperhatikan adalah DPR, tolong dong itu sekolah kurang bagus, masukin dong dana gitu. Menterinya masih ogah, wah di sana masih ada Pak adanya. Jadi kedepannya di EPP sendiri itu akan ada bantuan yang diajukan. Alhamdulillah udah masuk satu. Ada itu. Ada masuk. Seperti apa bantuannya? Hanya sekedar perbaikan. Tapi itu dibawa Kemenak. Oh dibawa itu sama halnya juga sama kan tentu. Sama juga. Tapi yang paling banyak itu di Kemendikbudnya. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh sekarang sudah digabung. Oh kementerian. Maksudnya Kementerian Perguruan Tinggi dengan. Karena dia kan berbasis agama itu dibawa Kemenak. Oh dibawa Kemenak. Jadi kita koreksinya selalu ke Kemenak. Kemendikbudnya ini kan dia negeri, perguruan tinggi negeri itu di bawah. Kayak Win masih kalau sekolah tinggi STIPL ini itu di bawah Kopertais, koordinator perguruan tinggi agama Islam. Kopertais. Tapi koordinasinya Kopertais itu Kemenaknya bukan Kemendikbud. Bukan Kemendikbud. Baik. Nanti kita lanjutkan Bung Fahmi. Kita ke Pak Hendrawan Saharahab sebagai dosen STIPL yang sudah lama mengabdi di situ Pak Hendra. Dari 2016. 2016. Bagaimana suasana mengajar di IPPL itu sendiri? Sehingga perlu disampaikan juga pada masyarakat kan artinya sudah alumninya sudah seperti apa, keabsahan dari jajarannya pernah nggak dikomplainkan karena ini Pak Hendrawan ini kan sering menjadi persoalan. Iya. Jajannya di sekolah udah jauh-jauh, pokoknya jajannya tidak bisa diinginkan kan. Nah kan. Baik. Terima kasih kesempatannya. Mungkin saya perkenalkan diri, nama saya Hendrawan Saharahab MPD. Sekarang itu udah S2 apa itu? Udah. Alhamdulillah. Diberi amanah sebagai Kaprodi Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Negara Padang Lawas. Masih muda. Mungkin secara singkat saya masuk di STIPL itu sejak bulan 9 2016. Tahun 2019 diberikan amanah sebagai Kaprodi ataupun Ketua Program Studi. Secara legal standing mungkin kita berbicara sedikit terkait izin apa ataupun akreditasi. 2010 itu STIPL sudah diberi akreditasi C. Akreditasi C di awal 2010. Nah,
Seiring berjalannya waktu 5 tahun kemudian kita di 2015 itu sudah akreditasi baik ataupun B, sampai sekarang. Alhamdulillah. Terkait yang disampaikan tadi bahwasanya ijazah sering dipertanyakan orang begitu. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak pernah dikomplain ataupun tidak pernah dikatakan tidak sah ijazahnya, karena semua legal standing yang ada di kampus kita itu semua berizin operasional. Berizin Ya, operasi. baik secara program studi kita visinya adalah menjadi program studi yang mampu menghasilkan tenaga pendidik yang unggul secara akademis, berkarakter Islami, profesional dalam bekerja. Untuk mendukung ini kita programnya itu adalah kuliah kita memang 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat itu mulai dari siang jam 2 siang, jam 2 sampai jam 5 sore. Sabtu juga demikian. Hari Minggu itu kita full dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu pelaksanaan kuliah. Jadi program-program yang kita sampaikan itu adalah terkait mahasiswa. Pertama kita mata maru itu di kampus itu, di kampus-kampus lain mungkin sekarang OPAK namanya, kalau kita itu adalah mata maru, masa ta'aruf mahasiswa baru namanya. Dari situ masa ta'aruf mahasiswa baru itu kita tidak di kampus kita bikin, tetapi kita keliling ini 12 kecamatan Kabupaten Padang Lawas Utara itu kita roadshow itu kalau mata maru itu. Tahun 2019 kita adakan di Dolok, SMA 1 Dolok. Itu mata marunya di sana. Sekaligus kenapa kita buat seperti ini? Yang pertama adalah kita mempromosikan kampus. Walaupun dia masa ta'aruf mahasiswa barunya, materi-materi yang kita sampaikan itu terkait kekampusan, terkait kegiatan kampus, tapi kita langsung memperkenalkan kepada masyarakat. Itu masa ta'aruf mahasiswa baru. Tahun 2020 itu kita adakan di Batangonang. Itu kita masa ta'aruf. Tahun 2021 ini kita memang adakan di kampus karena COVID. Karena COVID kita adakan di kampus gitu. Jadi itu masa ta'aruf mahasiswa baru ataupun OPAK. Kalau OPAK itu orientasi pengenalan akademik. Kalau kita masa ta'aruf mahasiswa baru namanya. Selanjutnya kita kalau PPL itu kita seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Lawas Utara itu kita kirimkan itu mahasiswa-mahasiswa ketika melaksanakan PPL untuk mengasah kemampuan tadi. Itu pendistribusian mahasiswanya masih ada kakak? Ya, KKN atau PPL dulu kita PPL itu di semester 8. Semester 7, semester 7, KKL-nya di semester 8. KKL-nya juga kita itu laksanakan di di daerah-daerah terluar, di bagian daripada Kabupaten Padang Lawas Utara ini. Kita adakan itu dulu di Hulu Siapas, Sukadame namanya. Kita pernah mengadakan KKL di sana. Dalam artian itu mengasah tridharma perguruan tinggi itu kan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengabdi kepada masyarakat itu kita ke daerah-daerah terluar kita bikin mahasiswa. Baik Pak Hendra, kalau untuk jumlah mahasiswa yang ada di STPL ini untuk tahun ini ada kira-kira berapa orang gitu ya? Untuk tahun ini kita sudah mahasiswa baru kita ada 40 orang. 40 orang. Sebenarnya memang terkait jumlah mahasiswa kita up and down, kadang menaik, kadang turun. Artinya mungkin tahun 2020 itu kita sampai mahasiswa kita 90 orang, tapi ada penurunan. Sekarang kita mahasiswa baru kita ada 40 orang. Ini pendaftaran Makpen baru sendiri, penerimaan mahasiswa baru sudah tutup, Pak Hendra? Sudah kita tutup, tetapi kalau ada yang ingin mendaftar, kalau kita koordinasikan dengan seluruh fungsionaris, kalau memang sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya, kita akan masih terima. Oh, masih ada kesempatan. Nah, juga kami sampaikan kepada masyarakat Padang Lawas Utara bahwasanya jika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang berbasis Islam, mungkin pilihannya salah satunya ada di STIP itu sendiri, Pak Hendra ya. Oke, selanjutnya itu baik, itu tadi program terkait perkuliahan kita kan menciptakan guru nih, menciptakan guru agama yang berkarakter Islami. Artinya kompetensi guru itu ada 4, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi sosial.
ini kita asah ataupun kita berikan materi-materi kepada mahasiswa terkait bagaimana supaya bisa mengembangkan diri. Artinya guru itu harus bisa mentaklim, harus bisa mentarbiyah, dan harus bisa mentakdib. Untuk mendapatkan taklim itu adalah kognitif, tarbiyah itu adalah psikomotorik, sementara takdib itu adalah afeksi ataupun afektif. Jadi kita sampaikan kepada mahasiswa adalah guru itu harus bisa mentarbiyah, harus bisa mentaklim, harus bisa mentakdib. Artinya dia harus bisa mengisi knowledge ataupun pikiran peserta didik, harus bisa memperbaiki akhlaknya, karakternya, sikapnya, itu adalah harus bisa mentakdib namanya. Harus bisa menstimulus ataupun mengembangkan potensi pada peserta didik itu harus bisa mentarbiyah. Jadi ini program yang kita sampaikan kepada mahasiswa supaya mampu unggul dalam hal mengajar dan profesional dalam bekerja. Terus terang Pak Hendra, kalau saya tahu ini visi dan misinya, mungkin ini salah satu pilihan saya dulu masuk ke perguruan tinggi. Artinya memang betul-betul profesional diajarkan mahasiswa itu Pak Hendrawan saya. Ada afektif, ada psikomotorik, ada juga transfer knowledge atau seperti apa? Ya. Kemudian secara pengabdian, kan tadi ada kegiatan perguruan tinggi yang menjadi katakanlah dulu basis atau basic jadi seorang mahasiswa. Pertama pendidikan. Itu dilaksanakan berapa semester itu? Dilaksanakan, kita memang dilaksanakan itu maksimal itu 10 semester. Ada maksimal 10 semester ya. Kemudian penelitian ini terkadang kan mahasiswa tidak paham apa sih yang dilakukan penelitian ini seperti apa. Di kampus kita sendiri bagaimana bisa memahamkan tentang sebuah penelitian itu? Di kampus kita ada mata kuliah metodologi penelitian metafel, ada juga metodologi penelitian pendidikan Islam kita ada. Jadi alhamdulillah sampai saat ini mahasiswa kita sudah melaksanakan banyak penelitian, baik itu yang penelitian terapan, baik itu penelitian teoritik, itu sudah terlaksana itu alhamdulillah. Karena mahasiswa kita itu dibekali semester 5 itu sudah dibekali metodologi penelitian pendidikan Islam. Di semester 6 dia dibekali metodologi penelitian. Di semester 8 itu ada bimbingan skripsi namanya. Semester 8? Semester 8. Dan diuji oleh dosen-dosen yang sudah berkompeten. Dan secara garis besar dosen kan sekarang ada peraturan dari pemerintah kan Bung Fahmi, dia tuh sudah harus S2 kan Bung Hendra. Itu udah berapa orang? Kita dosen di Stipel itu ada 22 orang. 22 orang itu sudah strata 2? Strata 2. Kalau memang harus strata 2, tidak ada lagi strata 1. Tidak ada lagi yang strata 1. Kalau maupun di bidang administrasi mungkin bisa jadi. Kalau di bidang administrasi bisa jadi masih strata 1. Dan itu rata-rata dosennya sudah mendapatkan NIDS? Kalau untuk dosen tetap kita ada 6 orang yang sudah NIDN namanya. NIDN ya? Nomor induk dosen nasional ada 6 orang. Dan memang sekarang kita lagi pengajuan. Ada 6 orang itu lagi. Mungkin itu pasti berproses lah kan, karena ada yang baru masuk jadi dosen, tentu tidak langsung serta-merta ada nomor induk dosen kan. Dan secara yang dosen yang sudah tersertifikasi kita ada 2 orang yang sudah tersertifikasi dari lembaga penguji sertifikasi dosen. Ya. Oke, baik. Yayasannya sendiri sebenarnya, tapi mungkin itu bukan UKW-nya Pak Hendrawan ya. Tapi kalau dalam secara pendidikannya itu mahasiswa 3 hari. 3 hari. Ini perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat Nusantara karena begini Pak Hendra. Supaya bisa ada juga kuliah sambil kerja. Terkadang saya tidak mungkin bisa kuliah karena saya tidak punya waktu. Nah, mungkin kalau di STIP sendiri kuliah pada hari Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu dan Minggu, dan itu dilaksanakan pada jam 2 siang. Jam 2 siang. Artinya jam belajar itu dalam 1 hari itu kira-kira berapa jam? Kalau Jumat Sabtu kita ada 4 jam. Kalau Jumat 4 jam, Sabtu 4 jam. Kalau dia Minggu itu kita full dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Artinya memang kampus kita ini adalah
kalau istilah kami di kampus kolong mengalap kolong. Artinya sangat membantu sekali untuk putra-putri kita Padang Lawas Utara untuk melaksanakan kuliah itu kuliah sambil kerja. Betul. Kuliah sambil kerja. Artinya bisa bekerja, kuliahnya juga tidak tinggal. Nah, itu kita makanya dilaksanakan perkuliahan Jumat, Sabtu dan Minggu. Saya pikir tidak ada alasan bagi adik-adik kita nanti yang sudah tamat SMA Ya. tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, karena sudah ada STPL sendiri yang mungkin bisa menampung dalam kategori, katakanlah dulu kalau orang Gunung Tua dia tidak perlu harus membayar uang kos, kalau dia yang dari daerah sendiri sudah bisa pulang Dan hari. satu lagi Pak, yang perlu kami sampaikan bahwasanya uang kuliah itu bisa dicicil. Itu Uang kuliah bisa dicicil. Uang kuliah bisa dicicil per minggu boleh, Per bulan minggu? boleh, pokoknya pas akhir semester uang kuliah harus selesai. bisa dicicil, Tidak tidak ada sebuah Sanawiyah Aliyah gratis SPP. Kalau untuk sanawiyah aliyah. Sanawiyah aliyah gratis itu. Pak ya. Itu kebijakan dari yayasan atau dibantu oleh pemerintah? Dari yayasan. Iya. Sekolah di MTS dan SMK MA gratis. luar biasa ya, artinya memang ini sebuah pengabdian dari Sanawiyah Aliyah gratis SPP. Tapi kalau SMK punya SPP. karena mungkin banyak praktik di situ, ya Pak. Jadi sehingga guru-gurunya itu 2 kali gajian dia. Ada gajian dari sekolah, ada gajian dari bos. Oh iya betul. Itu kita manfaatkan dari bos itu untuk gaji guru. Jumlah seluruhnya Pak, Nah, berapa orang? Tahu? Ya. Kita masih tahu Bapak? Maksudnya ingat jumlah dari seluruh sivitas akademik di situ. Maksudnya sanawiyah, aliyah. Oh, ada. sanawiyah jumlahnya berapa? Jumlahnya Jumlah berapa? siswanya berapa gitu. Itu tidak ada. Belum ada data sama Belum. Bapak ya. Ya. Berarti Pak Jul tidak ada alasan untuk kita di Kabupaten Padang Lawas Utara ini tidak mengecam pendidikan, karena di STPL ini memang benar-benar gratis Membantu. gitu ya Pak ya, sangat membantu. Bisa sama-sama mendukung itu. Keuangan SPP bisa mendukung sanawiyah. Makanya dia bertahan sampai sekarang Pak ya. Terakhir dalam artinya dia SMA bisa di kategori sederajatnya gitu kan, ada bisa di MTS gratis, MA-nya gratis, terus perkuliahannya pun saya pikir sudah begitu didispensasi ya, diberikan keringanan-keringanan seperti itu, mahal kuliah di Iya. sana, Pak Endra. Maksudnya uang pendaftarannya berapa? Uang pendaftaran kita ada 250.000. Murah. Maksudnya kategori untuk pendidikan gitu, dianggap itu cukup Iya. lumayan terjangkau kan, Untuk uang semester kita 1 juta. untuk 1 semester. Dan itu pun bisa dicicil ya Pak ya. Bisa dicicil. Iya. Untuk perkuliahan katakanlah dulu 8 semester, Iya. 8 juta sampai tamat. Iya. Saya pikir itu sudah cukup membantu. Kita karena kita bukan artinya kita harus kuliah di luar daerah baru mempunyai kualifikasi pendidikan yang enggak. Saya pikir kuliah di daerah sendiri pun kalau memang betul-betul mau belajar tidak ada masih bisa bersaing dengan pendidikan-pendidikan yang dari luar. Makanya sering kita sampaikan kepada mahasiswa bahwasanya jangan berkecil hati. Secara proses perkuliahan itu dimanapun itu pasti sama secara proses. Tetapi mungkin secara sarana prasarana itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Tapi secara proses itu tidak ada perbedaan dimanapun anak kuliah. Betul. Maka semangatlah anak kuliah. Kita sudah sangat sudah sangat terjangkau. Kita tinggal sama orang tua, bisa membantu orang tua, bisa bekerja, bisa kuliah tetap. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Dan terbukti tamatan dari STPL itu sendiri sudah banyak yang jadi PNS. Ya, contohnya Pak Sekda kita sendiri lulusan dari situ ya Pak ya. Mantan. Iya. Pak mantan. Mantan Pak Sekda ya. Iya. Ketua Di DPR. situ juga ya? Oh. Tapi Iya. Betul-betul. STPL ini sebenarnya udah tahun berapa? Kalau apanya ya? Maksudnya STPL-nya ya, sendiri, STPL bukan yayasan ya Pak? berdiri sejak tahun 1989. 1989. STP? Ya, artinya kita sudah lebih kurang 32 tahun. 32 tahun. Dosennya juga kan dari Sidimpuan.
dari IAIN. Dari IAIN juga kita ada masih ada yang membantu Udah berpengalaman di sini, semua. ya, untuk mengajar. Ada juga dari luar. Tapi dari mahasiswanya sendiri Pak Hendrawansyah itu bukan dari Padang Lawas Utara sendiri kan? Maksudnya bukan cuma dari Padang Lawas saja yang Kita ada dari Labusel. Labusel. Labusel juga. dari Labusel pun ada Pak. Iya. Dari Labusel terus Dari Labusel banyak kuliah di sini. Dari Riau, dari Medan, dan apalagi Padang Lawas itu. ada juga yang datang kemari Pak ya. Tapi mungkin kalau asramanya belum ada untuk pemondokan dari mahasiswa. Itu Kalau dia mau pemondokan, asrama kami sediakan. Kalau mahasiswa tidak dibayar. seperti itu Pak. Ada ditempatkan kalau Ada mau. kami tempatkan di sini. Ada disediakan memang gitu Pak. Oh, mabit apa namanya? Mandi itu bermalam. Oh, bermalam. Bermalam. Oh gitu. Kebanyakan perempuan lah. Perempuan. Cuma Sabtu Minggu. Sampai sekarang masih bisa. Ada sih. Saya pikir sudah cukup membantu. Berarti mereka nggak perlu pulang hari lagi ke daerah mereka gitu ya Pak. Nah jadi Pak Hendra itu kan terkait dengan perkuliahan yang menghasilkan karakter Islami kan begitu. Kan banyak sekarang untuk terjun ke dunia usaha kan banyak mungkin yang mempertanyakan, nah kalau saya kuliah di situ nanti kan mau kelanjutan ke depannya seperti apa? Mereka mau di perusahaan kan agak terkendala lah begitu Pak. Mungkin mereka meninjau ke depannya. Nanti kalau saya tamatan di STIP PL, saya bisa nggak ya melamar di perusahaan ini? Itu seperti apa itu gambarannya Pak? Baik, memang karena kita adalah perkuliahannya itu adalah Berkarakter ataupun keguruan dan tenaga pendidikan, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang lulus itu juga untuk berkarir di perusahaan. Karena di kampus kita juga berkali di samping mata kuliah keagamaan juga ada mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah yang lain itu ada kita buat. Oh memang ada gitu di situ kita ajarkan ya Pak. Oh, Ada gitu. diajarkan. Jadi jangan takut untuk setelah tamat saya hanya lowongan kerjanya untuk guru, tidak. Dia bisa bersaing di tempat-tempat lain karena mata kuliah juga kita contohnya kewirausahaan itu ada kita mata kuliah kewirausahaan. Dan sekarang pun Bu Lija kan bukan artinya tidak spesifik. Sekarang lembaga-lembaga BUMN ataupun katakanlah di perbankan menerima apa itu jurusan dari apa namanya sarjananya. Contoh dia mau Melihat ya. di perbankan. Harus ekonomi gitu. Sekarang Nggak tidak, gitu sekarang tidak ya mesti memang. harus ada persamaan. Yang penting dia situ strata 1, S1 walaupun dia basicnya Islam, ada ekonomi, ataupun dia mungkin teknik. Sebenarnya Berarti itu masih- udah tidak berpengaruh sekarang. rata-rata ya, Pak? kebanyakan sudah seperti itu. Justru di perkebunan sendiri pun itu dibutuhkan. Artinya bukan harus sarjana pertanian, dia baru bisa dia melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan swasta ataupun badan usaha negara kan. Nah, kita ke Bung Pami. Bung Pami, kalau dilihat dari Bung Pami kan sudah sering di Jakarta, katakan dulu ibu kota. Secara pendidikan pasti sudah kalah kita signifikan, jauh dari beberapa fasilitas, dari mungkin apa namanya akses informasi terhadap mahasiswa. Kalau prospeknya di STPL ini apa yang Bung Pahmi akan bawa ataupun lakukan sehingga bisa setidaknya menyaingi perguruan tinggi di luar daerah? Ya. Pertama, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu, saya masuk ke STPL, langsung saya buat sosmed. Sosmednya. Oke. Sosmednya ini pertama kegiatan-kegiatan mahasiswa, terus menyampaikan program-program STPL-nya, udah saya buat. Karena di Jakarta atau di daerah udah musimnya di situ. Karena mendigitalisasi. Mendigitalisasi. Kan pun sudah harus seperti itu ya. Karena mungkin kan anak-anak sekarang atau sampai orang tua itu udah pegang Facebook.
Iya betul. Untuk anak-anak remaja atau milenial itu di Instagram. Instagram. Nah kebetulan di Jakarta memang saya ahli di situ, dan S2 pun tentang media. Tentang media. Estate Tentang media. Di UIN itu saya ambil KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, tapi konsentrasinya media politik Islam. Jadi STPL sendiri sudah ada Facebook ini juga. Udah, STPL Hits sama STPL sendiri ada. Jadi kita sambungkan. Setiap kegiatan-kegiatan. Kegiatan. Yang Kayak ada. kemarin kita mengadakan apa ya, donor darah. Terus ada lagi vaksin. Ini kalau donor darah tanggal 18 Bang ya? Tanggal 18. Tanggal 16 ke depan. 18. Kita akan donor Desember. darah. Kalau yang vaksin kapan Bang? Hah? 2 minggu bulan yang lalu gitu. Kita adakan di kampus. Terus ini kemarin ini ya kerja bantuan. Kita bersama dengan LSM, kita gabung gitu. Dan setiap kegiatan-kegiatan itu diekspos di situ. Diekspos, kita sebar bahwa ini kampus ada gitu. Iya. Dan itu memang kadang-kadang yang tidak diketahui oleh Lostara terus terang kan, dan tidak tahu programnya mungkin kami, makanya mungkin tidak jadi pilihan selama ini. Mudah-mudahan dengan adanya live streaming ini kami nanti, ya harapan kita informasi ini bisa tersampaikan, sehingga bisa jadi pilihan untuk melanjutkan perguruan tinggi. Karena terus terang kita ini kan sebagai investasi pendidikan ini bukan murah. Artinya kita harus mendukung pada investor-investor pendidikan yang ada di Padang Lostara sehingga bisa mengembangkan pendidikan yang ada di Padang Lostara. Lagi pula tujuan satu lagi untuk ini budaya Palute ini harus memang dikembangkan oleh mahasiswa sendiri. Nah itu makanya tujuan kita itu bikin sosmednya, media kita juga ada. Makanya di sini contoh kayak Tohong Pengundian, Koran Waspada itu sering bersama kita di situ diskusi untuk membahas masalah ini media mau diapain. Nah, kita bikin kegiatan-kegiatan, makanya banyak kan karena masalah pandemi ini kan dari 2000 berapa ya, awal atau akhir 2019 ya, kita juga nggak bisa ke daerah. Tapi kalau dari sosmed ini orang udah tahu. Makanya yang tadi ada yang nanya, ini akreditasi C apa katanya, ini akreditasi gimana? Nah di situ saya sampaikan. Nah ini kita udah kan kalau di pendidikan ini kalau dia udah kualitasnya baik atau kategori baik, dia bisa ngelanjutin S2. Ya. Nah di situ. Dulu saya juga S1-nya swasta B. S2-nya ngambil yang negeri bisa. Makanya banyak yang mungkin di situ masalahnya. Nah, itulah mungkin yang harus diajarkan Bung Pan di STPL-nya. ketika proses belajar mengajar. Terus dimotivasi ya. Kalau sudah selesai dari STPL 1 bisa langsung S2 entah ke UIN atau ke Medan. Apalagi kan di IAIN Sidimpuan kan dia udah membuka S2 tentang MPD pendidikan. Ya, pendidikan. Dan memang sebenarnya tidak harus linear loh. Iya, nggak usah linear karena dia nanti ada kalau nggak salah 3 bulan itu penyesuaian. Kalau dia pun mau jadi fakultas sarjana fakultas Hukum ya S2-nya kan bisa 6 bulan penyesuaian atau 3 bulan kan. Tabun katakan dulu ekonomi tidak langsung. Iya. Fakultas master manajemen gitu, walaupun ada rencana juga STPL ini mau bikin S2. Enggak. Program studi baru. Program perbankan. menambah program Perbankan studi syariah baru. Bang ya. Boleh disampaikan. Bagaimana Bang? Enggak lama. Baik, kita saat ini lagi mengajukan PGMI sebenarnya. PGMI, Pendidikan dan- Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan PEBI, Fakultas Bisnis Ekonomi Islam. Kita ada dua, ada PGMI dan PEBI, Fakultas Bisnis Ekonomi Islam. Ekonomi Islam lah. Ekonomi Itu Islam. yang lagi kita ajukan, lagi sedang proses. Sampai saat ini sudah berproses. Sedang berproses. Saya pikir itu pun perlu juga karena Ya. kan ini kan tarbiyah. Ya, tarbiyah. Tarbiyah kan udah Berjalan. kalau kita kategorikan pendidik agama Islam, Iya, pengajar agama Islam kan. Iya. Kemudian
Ini perbankan syariah mungkin nanti Bukan rentetan. bisnis ekonomi Islam. Oh, bisnis ekonomi Islam. Satu lagi? Ekonomi Islam. PGMI. Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. S1. Ya, S1. Itu yang sedang kita ajukan. Karena kita ketahui apa ya namanya? Sekarang kan pergeseran orang pasti akan memilih ke pesantren. Maksudnya dalam artinya sanawiyah. Ya. Bukan artinya kita mengkomparasikan dengan apa ya, dengan umum kan. Memang kita ketahui itu SMP sekarang sudah banyak yang tutup. Ya. Karena pesantren-pesantren ini, madrasah ataupun yayasan-yayasan ini sudah berlomba-lomba untuk membuat program-program unggulan, apalagi berbasis Islam kan, karena rata-rata kita kan, apalagi Pak Bupati Padang Utara kan visi misinya kan bersama membangun Padang Utara yang beriman, cerdas, maju dan benar kan. Konteksnya beriman ini kan semua masyarakat juga harus beratkannya ya, pendidikannya harus basic Islamnya setidaknya adalah dapat dia mendukung visi misi bupati kita. Baik Pak Jul, mungkin durasi kita udah mau habis. Oke. Saya sudah lupa kalau durasinya sudah habis bijak. Iya, mungkin sebagai bisa. perwakilan ya. Iya. Siapa kira-kira untuk closing statementnya? Silakan Pak untuk penutupan dari pembicaraan kita hari ini. Apa yang mau disampaikan terhadap masyarakat ataupun harapannya lah? Harapannya Pak. Supaya mengajak para orang tua untuk mempercayakan pendidikannya di Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, yaitu kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Lawas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada sekolah kita ini. Jadi sebenarnya kalau sekolah kita ini adalah berjuang pada realnya semenjak zaman dulu, zaman penjajahan Belanda ataupun Jepang, sudah berdiri sekolah ini, dan sesudah merdeka pun ataupun yaitu yaitu habis pemberontakan dan lain-lain sebagainya, ini sekolah kita ini pernah disumbang oleh negara Kuwait sampai begitu megah, yaitu bertingkat adalah sumbangan dari Arab Saudi, karena donatornya ada dari orang yaitu yayasan, yaitu yang bernama Sofyan Sauri Siregar, tetapi dia sudah meninggal, yaitu dikebumikan di Belanda. Dia tamatan yaitu daripada sekolah kita ini, termasuk juga udah daripada ini ya, tamatan Syria juga dikirim dari yayasan ini ke sana. Jadi besar harapan kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar umpamanya sekolah kita itu supaya lebih maju dan lebih unggul, karena inilah satu-satunya pendidikan yang kita harapkan di Padang Lawas Utara ini, demi untuk yaitu generasi-generasi penerus supaya yaitu menjadi yang berguna nusa dan bangsa dan agama. Inilah yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan ini semuanya berkah yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon kita sama-sama mendoa supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang berguna di bangsa dan negara dan agama. Demikian yang saya ucapkan kepada bapak-bapak yang telah memberikan wejangan ataupun motivasi kepada kami. Mudah-mudahan kita bertambah erat silaturahmi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Pak. Artinya kita pun sama-sama berharap sebenarnya supaya yayasan ini terus berkembang sehingga menerapkan pengabdian terbaik terhadap masyarakat Padang Utara. Terima kasih juga banyak Umpami telah bisa berhadir bersama kita di live streaming Kominfo, juga Pak Hendrawansa. Nanti kita akan sering-sering kembali, apapun informasi yang ada bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Tentunya kita akan memfasilitasi itu sesuai dengan visinya Pak Kadis Kominfo Bukit Jaya, Pak Lira Rusdi, supaya informasi yang ada di masyarakat
dan juga yang informasi pemerintah terhadap masyarakat bisa tersampaikan. Iya, Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan Bu Liza untuk di. Oke, mungkin sekali lagi Pak Muhammad, Pak Hendra, dan Pak Fahmi, terima kasih banyak sudah hadir di ruang live streaming kami pada hari ini. Baiklah, untuk masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki atau yang belum mungkin menyekolahkan anaknya atau mau menyekolahkan anaknya mungkin ke perguruan tinggi, nah di Gunung Tua atau di Padang Lawas Utara sendiri sudah ada perguruan tinggi yang pada zaman masa penjajahan Belanda dulu memang sudah berdiri. Nah, pendiri dan pejuang dari yayasan kita ini yaitu seorang Bapak Haji Ibrahim Siregar yang tunanetra begitu ya Pak ya. Jadi memang ini betul-betul perguruan tinggi yang benar-benar menghasilkan karakter Islam. Nah, jadi untuk masyarakat Padang Lawas Utara yang ingin mengetahui atau melihat bagaimana profil atau informasi-informasi terkait dengan STIT-PL ini bisa kunjungi di media sosial STIT-PL apa Bang? STIT-PL dan STIT-PL Hits. STIT-PL dan STIT-PL Hits, dan juga kita udah ada Facebooknya ya Bang ya? Facebook, Instagram, website juga ada. Website juga ada. Jadi ada. masyarakat silakan kunjungi website dan Facebook STIT-PL. Baiklah, terima kasih banyak untuk netizen sudah menyaksikan live streaming kami pada hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.